Kunci 32 tuple structure. After will, would, or other modal, intinya modal, use the best form of the verb. Setelah will, would, atau modal yang lain, teman-teman harus menggunakan kata kerja bentuk dasar atau verb 1. Pada kunci ke-32 ini, setelah modal gunakan verb 1, intinya seperti itu. Kapanpun teman-teman melihat kata kerja modal seperti will, would, shall, should, can, could, might, ataupun must, atau persamaan dari mereka, pastikan bahwa kata kerja yang mengikutinya adalah bentuk kata kerja dasar. Jadi kata kerja verb 1 ya, yang ketemu langsung dengan modalnya. Nah, setelah mereka baru boleh yang lainnya. Contoh, the boat will leaving at 3 o'clock. Nggak boleh teman-teman langsung will leaving, nggak boleh, langsung harusnya will leave, langsung verb 1 ya. Contoh lainnya, the doctor may arrive soon. Seharusnya ya the doctor may arrive saja, nggak usah s, soon. Contoh lainnya, the students must taken the exam. Nah, itu nggak boleh teman-teman ya. The students must take the exam. The students must took the exam juga nggak boleh. Harusnya the student must take the exam. Atau yang lainnya nih, the students must to take the exam. Nah, nggak boleh ya, tetap sama. Soal contoh 3, 4, 5 itu sama semua, jadi the students must take the exam. Cukup mudah saya kira untuk kunci ke-32 ini. Nah, rumus kunci dari 32 intinya modal ketemu verb 1. Gitu ya. Modal ketemu verb 1. Sayangnya di sini kita hanya membahas mengenai bentuk dasarnya saja, tidak mengikuti verb-verb yang lain. Nanti kita bahas di kunci-kunci yang lainnya. Nah, intinya di sini modal seperti macam-macamnya ada can, could, will, would, shall, should, may, might, must, atau persamaannya atau sinonimnya ya, yaitu be able to, be going to, be supposed to, be about to, be allowed to, ought to, have to. Mereka semua ketemu verb 1. Contoh, my friend can do, nggak boleh pakai does, did, dan doing, to do setelah can ya. Jadi kita pakainya do saja. My friend can do his homework. Atau kita pakai persamaannya, my friend is able to do his homework, do juga. Nah, nggak boleh pakai to do, kan sudah ada to ya, jadi nggak, jangan pemborosan, jadi is able to do. Nah, malah salah. Ini sama maknanya, temanku bisa menyelesaikan tugasnya. Sebenarnya ada bentuk pasifnya juga, nonverbalnya. Intinya di sini yang perlu ditegaskan, modal itu kan kata kerja bantu, berarti di belakangnya kata kerja inti. Nah, kalau nonverbal kan kata kerja intinya berarti be. Nah, be-nya ya bentuk dasar be saja. You can be here. Nah, seperti itu dan lain sebagainya. Nanti kita bahas lagi di kunci yang lainnya. Kita lanjutkan ke latihan kunci 32 structure. Number 1. Even miniature gardens can create the sound and movement of water by using a recirculating pump. 20 detik untuk menjawab. Waktu habis. Di dalam kalimat ini modal kata kerja bantu yaitu can diikuti bentuk present participle. Jadi nggak boleh ya greeting, can greeting itu nggak boleh. Di poin bravo. Nah,
Padahal tadi yang kita sebutkan, modal seharusnya diikuti kata kerja dasar atau verb 1. Jadi jawaban yang tepat bravo nih, yang harus dikoreksi. Diganti dengan apa? Dengan create saja, bukan creating lagi. Jadi kalau alpha nggak masalah, even miniature gardens, evennya itu adjektif, nah, nggak apa-apa ya. Even miniature garden jadi subjek, can create itu verbnya, objeknya the sound bla 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 sampai akhir. Nah gampangnya seperti itu ya. Terus ada Charlie itu juga benar. Kenapa? Karena using itu sebagai object of preposition by. Jadi kalau ada preposition ketemu verb harus di verbingkan verbnya. Nah karena dia verbnya kan ada objeknya, jadi dia sebagai object of preposition, fungsinya jadi noun. Sedangkan recirculating itu juga benar, dia adalah verb ing yang sebagai adjektif. Jadi perlu teman-teman pahami, verb ing bisa berfungsi sebagai kata-kata yang lain juga. Next, number 2, in 1904 ya, prisoners at Yuma Territorial Prisons in Arizona could suffer temperatures up to 120. 20 detik untuk menjawab. Waktu habis. Di dalam kalimat ini modal kata kerja bantu yaitu could diikuti bentuk past participle suffered. Nah langsung ketemu past participle nggak boleh teman-teman. Padahal modal seharusnya diikuti kata kerja bentuk dasar atau verb 1. Jadi jawaban Charlie itu yang salah ya, yang harus dikoreksi. Harusnya suffer bukan suffered. Nah kalau mau pakai verb 3 maka could be verb 3, could have verb 3. Nah itu boleh ya. Kalau verb ing could be verb ing. Nah itu masih diperbolehkan. Tapi kalau langsung ketemu modalnya, nah selain kata kerja bentuk verb 1 tidak boleh. Alpha itu subjeknya ya, jadi benar prisoners, dan tidak mempengaruhi pembentukan kata kerjanya karena jamak ya, jadi nggak berpengaruh, nggak ada pilihan tunggal jamaknya untuk verbnya. Setelah itu untuk yang bravo teritorial itu sebagai adjektif yang menjelaskan prison, dan up to itu adalah PP. Nah jadi alpha bravo delta tidak ada kesalahan. Number 3, to become an effective delegator, the business person must has her or his own job well in hand. 20 detik untuk menjawab. Waktu habis. Di dalam kalimat ini modal kata kerja bantu mas diikuti bentuk ketiga tunggal yaitu has ya, bentuk verb SIS nya itu has, jadi nggak boleh. Padahal kan seperti yang biasanya tadi yang di awal, modal seharusnya diikuti bentuk kata kerja dasar atau verb 1. Jadi di sini jawaban yang harus dikoreksi yaitu delta, poin delta. Karena harusnya have, verb 1-nya has itu have ya, bukan has lagi. Kalau alpha, an effective delegator kan tunggal. Nah maka nggak masalah kita pakai an, dan penggunaan atau an itu kan ada efektif. Nah vokal atau vokal maka kita pakai yang an sudah benar. Delegator tunggal karena ada n. Nah n itu diikuti benda tunggal jadi benar, nggak ada koreksinya. Sedangkan mas nggak ada permasalahan ya, modalnya nggak ada permasalahan. Yang bermasalah yang mengikuti si modal yaitu has, harusnya pakai have.
Jadi Alpha Bravo Charlie tidak ada kesalahan. Yang salah itu delta, harus diperbaiki jadi have. Number 4, Maryland farmers with land fronting rivers and streams will this year being overcast to leave field follow in hopes of decreasing water pollution. 20 detik untuk menjawab. Waktu habis. Di dalam kalimat ini, modal kata kerja bantu will diikuti oleh bentuk present participle being. Jadi kurang tepat ya. Padahal kan kita sebutkan bahwa modal harus diikuti kata kerja bentuk dasar, yaitu verb 1. Maka jawaban yang tepat yaitu Bravo harus kita perbaiki. Harusnya be bukan being. Nah, ini bentuk pasif ya teman-teman. Nah, masalah ya. Jadi kalau untuk yang alpha nggak masalah. Maryland farmers jamak tidak mempengaruhi will juga. Willnya kan apapun subjeknya ya pakai will. Jamak tunggal pakai will. Sedangkan setelah will kan harusnya verb 1, setelah modal verb 1. Tapi ketemunya verb ing. Nah, itu yang salah ya. Verb 3 setelah be boleh nggak? Boleh. Jadi beruntut. Nah, ini ya bisa teman-teman pelajari lagi di kunci sebelumnya. Ada be bisa diikuti verb ing dan verb 3. Nah, sedangkan Charlie, poin Charlie adalah preposition. Ada hopes di depannya yaitu noun. Kalau have-nya kita hilangkan nanti langsung gabung. Nah, malah salah ya. Jadi di situ untuk membatasi noun dengan noun yang di belakangnya. Hopes dengan pollution yang dijelaskan oleh decreasing water. Jadi decreasing water di situ adalah penjelas dari pollution. Number 5, today's newer personal computer may more or less indefinitely is left on without suffering any damage. 20 detik untuk menjawab. Waktu habis. Di dalam kalimat ini, modal kata kerja bantu may diikuti bentuk ketiga tunggal is atau verb SIS-nya ya, is. Itu tidak boleh, padahal kan kita tahu bahwa modal harusnya diikuti bentuk kata kerja dasar yaitu verb 1. Verb 1 dari is yaitu be. Jadi jawaban Bravo yang kita harus koreksi harusnya kita tulis be bukan is. Untuk newer itu adalah adjektif yang menjelaskan personal computernya ya, menjelaskan komputernya. Jadi tidak ada permasalahan dengan alpha, left, Charlie itu verb 3, be verb 3. Nah, itu nggak masalah ya. Jadi setelah be verb 3. Nah, sedangkan delta itu PP nggak ada permasalahan dengan yang di belakangnya ya. Sudah ada PP double WP on without. Nah, enggak masalah. Left on karena jadi jatuh dari left on ya. Itu gabungan dari left on. Jadi delta tidak bermasalah juga. Yang bermasalah apa? Pertemuan antara modal dan is-nya. Nah, itu yang salah. Harusnya kan may be left. Modal ketemu verb 1 berupa be ketemu verb 3. Nah, enggak apa-apa. Number 6, a 5-year national study will test whether a brain exercise such with time helps healthy older people avoid Alzheimer's disease. 20 detik untuk menjawab.
Waktu habis. Di dalam kalimat ini modal kata kerja bantu should diikuti bentuk ketiga tunggal helps. Nah, itu yang tidak diperkenankan ya. Padahal kan kita tahu bahwa modal harus ketemu verb 1. Nah, atau bentuk kata kerja dasar. Jadi jawaban yang tepat adalah Charlie yang harus dikoreksi karena harusnya help bukan helps. Loh, will ada should kan harusnya should-nya yang salah. Bukan ya. Di sini alpha itu kan will modal. Study di situ kebetulan study itu bisa jadi benda, bisa jadi kata kerja. Nah, di sini fungsinya sebagai kata benda. Nah, study. Jadi subjeknya a 5-year national study itu subjek. Verbnya will test. Nah, will ketemu verb 1 test. Nah, jadi nggak ada permasalahan dari poin awal. Bravo, nggak ada permasalahan. Whether itu adalah conjunction. Nah, conjunction diikuti subjek a brain exercise itu subjeknya. Verbnya yaitu should helps. Nah, should-nya benar, nggak masalah ya, kita pakai should karena nggak garis bawahi juga, nggak ditanyakan. Jadi jangan langsung menyalahkan oh should-nya itu lampau terus will-nya maka harus jadi would, bukan seperti itu juga ya. Perhatikan yang lain dulu. Nah, di sini should-nya ketemu with time, ada adverb dipisah oleh adverb, nggak masalah. Kata kerja bantu itu dipisah oleh adverb terus ketemu kata kerja intinya, nggak masalah. Nah, pastikan kata kerja intinya itu sesuai tetepan ya meskipun dipisah. Tadi kan modal ketemu verb 1, di sini loh verb SIS. Nah, itu yang jadi permasalahan. Jadi malah salah. Jadinya harusnya should have. Nah, karena ada PP atau adverb di sana, should with time helps. Help-nya S-nya dihilangkan ya. Nah, seperti itu. Itu Charlie yang harus dikoreksi. Sedangkan delta adalah adjektif verb, sorry. Itu nggak masalah ya. Nggak ada permasalahan dengan mereka. Next, number 7, lightweights fit the rock boulders can easily be transported. Been placed without heavy equipment and compete in price with native stone. 20 detik untuk menjawab. Waktu habis. Di dalam kalimat ini modal kata kerja bantu can diikuti bentuk past participle been, bentuk verb 3 dari be. Nah, padahal kan kita tahu bahwa modal harus diikuti kata kerja bentuk dasar verb 1. Nah, jadi jawaban Bravo yang kita koreksi harusnya be bukan been. Alpha kenapa kok benar? Ya benar karena kan sudah be ya. Nah, di sini terdapat paralel 3 kata kerja, can be transported, can be placed, dan can compete, dihubungkan oleh n. Nah, di situ ada koma, 2 koma dan n ya. Nah, itu berarti ada 3 kata kerja yang runtut, nah atau paralel kita sebutnya. Nah, can be transported itu udah benar. Yang salah kan can been placed. Nah, can-nya ditulis sekali nggak masalah ya, jadi be placed. Nah, itu nggak masalah. Jadi harusnya be placed sama dengan yang depan karena ketemunya kan can be placed jatuhnya. Terus yang terakhir setelah n can compete, nggak bermasalah mau yang atas aktif yang bawah pasif, itu nggak masalah ya. Jadi hati-hati khusus untuk verb. Tapi kalau verb in biasanya sama. Kalau untuk aktif pasif ini satu verb 3 satu verb 1 nggak masalah ya. Jadi hati-hati dengan bentuk kata kerja juga. Thanks for watching.